Malam itu, angin bertiup aneh di Motunui. Laut yang biasanya tenang kini bergejolak tanpa alasan. Ombak bergulung lebih tinggi dari biasanya, memukul pantai dengan suara yang menyerupai rintihan. Moana berdiri di tepi pantai, kaki telanjangnya tenggelam dalam pasir yang dingin. Ia menatap cakrawala, merasa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seumur hidupnya, laut telah menjadi sahabatnya, membisikkan rahasia dan membimbing langkahnya. Namun, malam ini, laut tampak takut. Pagi tadi, seorang nelayan tua datang dengan wajah pucat pasi. Ia mengaku melihat bayangan besar bergerak di bawah air, sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Itu bukan ikan, bukan juga paus, bisiknya gemetar. Makhluk itu mengawasi kita. Kata-katanya menimbulkan kegelisahan di seluruh desa. Moana mencoba menenangkan mereka, meyakinkan bahwa lautan masih berada di pihak mereka. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada kebenaran dalam ketakutan sang nelayan. Saat Moana berjalan di sepanjang pantai, suara gemuruh ombak tiba-tiba terhenti. Angin mendadak lenyap, dan udara menjadi berat. Kemudian, sesuatu menyentuh kakinya, sesuatu dingin dan lengket. Moana melangkah mundur dan menunduk. Di pasir, ada sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Air laut menghitam seperti tinta, merayap di atas pasir seperti makhluk hidup. Ia terperangah, lalu merunduk, menyentuh cairan itu dengan ujung jarinya. Dalam sekejap, gelombang rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan matanya dipenuhi oleh penglihatan yang bukan miliknya. Ia melihat sekilas sebuah pulau di tengah lautan, dikelilingi kabut tebal. Bangunan-bangunan tua yang menjulang tinggi tampak retak dan runtuh, seolah-olah telah lama ditinggalkan. Namun, yang membuat Moana merinding adalah suara yang datang dari tempat itu, suara bisikan, lemah dan nyaring sekaligus, memanggil namanya dengan nada mengancam. Moana, suara itu mendesir seperti angin di antara daun-daun kelapa. Ia tersentak mundur, terengah-engah. Air hitam itu lenyap seketika, seolah tak pernah ada. Moana memegang dadanya, napasnya memburu. Apa yang baru saja ia lihat? Mengapa suara itu mengenal namanya? Ia menoleh ke laut, berharap mendapatkan jawaban. Namun, yang ia lihat hanyalah permukaan air yang tenang, seolah-olah lautan menyembunyikan sesuatu darinya. Malam semakin larut, tapi Moana tak bisa mengusir firasat buruk yang menghantuinya. Ia kembali ke rumah, tetapi tidurnya dipenuhi mimpi-mimpi yang mengganggu, bayangan kabur dari wajah-wajah yang memohon, keruntuhan yang tenggelam, dan laut yang berwarna hitam pekat. Setiap kali ia mencoba melihat lebih dekat, sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Saat fajar menyingsing, Moana terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Ia segera keluar rumah, berharap cahaya pagi bisa menenangkan pikirannya. Namun, langkahnya terhenti di tepi pantai. Jejak kakinya dari semalam masih ada di pasir, tapi tak ada jejak air hitam yang menyertainya. Seolah-olah kejadian itu hanya mimpi. Tapi Moana tahu betul, itu bukan mimpi. Itu adalah peringatan. Dengan hati berdebar, ia menatap cakrawala. Lautan, yang dulu selalu menjadi temannya, kini menyimpan rahasia yang ingin terungkap. Dan Moana sadar, ia harus mencari tahu sebelum terlambat. Pagi di Motunui terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung camar yang biasa beterbangan di atas pantai kini menghilang, dan angin yang berhembus terasa lebih dingin dari seharusnya. Moana duduk di tepi rumahnya, memandangi cakrawala dengan hati yang gelisah. Penglihatan yang dialaminya semalam masih menghantui pikirannya. Pulau berkabut itu, suara yang memanggil namanya, dan air hitam yang muncul di pasir, semuanya terasa begitu nyata. Jika lautan mencoba memperingatkannya, maka ada sesuatu yang sangat salah. Ia tak bisa mengabaikan hal ini. Moana memutuskan untuk menemui para tetua desa, berharap menemukan petunjuk dalam kisah-kisah lama mereka. Di dalam rumah pertemuan, ia disambut oleh beberapa orang tua yang telah hidup lebih lama dari siapapun di Motunui. Salah satunya, seorang wanita bernama Kahea, menatap Moana dengan mata yang penuh kebijaksanaan.
Kau datang dengan pertanyaan, kata Kahea lirih, seolah-olah sudah mengetahui alasannya. Moana menghela napas dalam dan mulai menceritakan apa yang ia alami. Para tetua saling berpandangan, dan keheningan yang menggantung membuat jantung Moana berdebar lebih kencang. Akhirnya, Kahea berbicara. Apa yang kau lihat bukan sekadar penglihatan, Moana. Itu adalah bayangan dari masa lalu, sebuah rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad. Ia kemudian menceritakan sebuah legenda yang hampir dilupakan, legenda tentang Nalohona, sebuah kerajaan kuno yang tenggelam di dasar lautan akibat murka para dewa. Dahulu kala, Nalohona adalah negeri yang makmur, dihuni oleh pelaut-pelaut hebat yang memiliki pengetahuan tentang laut lebih dari siapapun. Namun, kesombongan mereka membuat mereka berani mencuri sesuatu yang seharusnya tak boleh disentuh, sebuah pusaka suci milik para dewa laut. Sebagai hukuman, laut menelan mereka dalam kegelapan, menghapus kerajaan itu dari peta dunia. Tidak ada yang tahu pasti di mana letaknya, hanya ada satu tanda yang tersisa, air yang menghitam seperti tinta. Darah Moana berdesir. Air hitam, itu sama persis dengan yang ia lihat semalam. Jika Nalohona telah tenggelam begitu lama, mengapa aku mendapat penglihatan tentangnya sekarang? Tanyanya. Kahea menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, karena sesuatu telah berubah. Mungkin kutukan yang menjaga kerajaan itu mulai melemah, atau mungkin seseorang telah membangunkannya. Moana merasa jantungnya mencelos. Jika ada yang telah membangunkan sesuatu dari dasar laut, maka bahaya yang lebih besar sedang mengintai. Ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi rasa takut perlahan merayap di dadanya. Jika benar Nalohona bangkit dari kegelapan, apakah itu berarti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya? Malamnya, Moana duduk di tepi pantai, membiarkan kakinya diguyur ombak yang lembut. Ia mengingat kembali kata-kata Kahea, mencoba mencari jawaban dalam suara lautan. Ia tahu ini bukan sekadar legenda. Ia telah melihatnya sendiri. Namun, jika ingin mengetahui kebenarannya, ia harus pergi ke tempat yang lebih dalam, ke tempat di mana kegelapan menyembunyikan rahasianya. Sambil menghela napas panjang, Moana menggenggam pasir di tangannya, membiarkan butiran-butiran halus itu lolos di sela jari-jarinya. Ia sadar, perjalanan ini akan berbahaya. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia mengabaikannya, maka sesuatu yang jauh lebih buruk bisa terjadi. Dengan hati yang mantap, ia bertekad untuk kembali ke lautan. Kali ini, bukan hanya sebagai seorang pelaut, tetapi sebagai penjaga keseimbangan dunia. Matahari baru saja merayap di cakrawala ketika Moana berdiri di tepi pantai, menatap perahu layarnya yang telah lama menemaninya dalam petualangan. Angin berembus lembut, membawa suara laut yang seolah berbisik di telinganya. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ombak tidak lagi menyambutnya dengan ramah, seakan meragukan langkahnya. Moana tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar berlayar seperti sebelumnya. Kali ini, ia akan memasuki wilayah yang belum pernah disentuh oleh manusia, sebuah kegelapan yang bahkan laut pun takut untuk mengungkapkannya. Saat ia mempersiapkan layar, suara berat yang familiar terdengar di belakangnya. Kau benar-benar tidak bisa diam, ya. Moana menoleh dan melihat Maui berdiri dengan tangan bersedekap, senyum nakalnya masih sama seperti dulu. Demi para dewa, ia bahkan tidak mendengar kedatangannya. Moana mengerutkan kening. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya curiga. Maui menghela napas dramatis. Laut terasa aneh, katanya, matanya menatap cakrawala dengan serius. Aku bisa merasakannya. Keseimbangan terganggu. Dan biasanya, kalau sesuatu mulai kacau, kau pasti ada di tengah-tengahnya. Moana mendengus, tapi ia tak bisa menyangkal kebenaran kata-kata Maui. Ia membutuhkan bantuan, dan meskipun Maui sering menyebalkan, ia adalah sekutu yang berharga. Kalau begitu, ayo kita berangkat, kata Moana sambil menarik tali layar. Perahu meluncur ke lautan, menembus gelombang yang lebih tinggi dari biasanya. Moana menggenggam kemudi erat-erat, merasakan setiap tarikan arus yang aneh di bawah permukaan.
Kau yakin kita tahu kemana harus pergi? Tanya Maui, duduk santai di buritan. Moana menggeleng. Aku tidak tahu pasti, tapi laut menunjukkan sesuatu kepadaku. Aku akan mengikuti perasaanku. Ia tahu ini terdengar gila, tetapi selama ini, laut selalu menjadi pemandunya dan ia harus percaya pada nalurinya. Beberapa jam berlalu, dan langit mulai tertutup awan kelabu. Angin berubah menjadi lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Moana mulai merasa gelisah. Ini bukan cuaca biasa. Tiba-tiba, ombak di sekitar mereka mulai bergolak, seolah sesuatu di bawah air sedang bergerak. Moana dan Maui saling berpandangan, kewaspadaan langsung meningkat. Aku tidak suka ini, gumam Maui, tangannya mulai meraba kail ajaibnya. Tiba-tiba, badai muncul begitu saja dari kehampaan. Angin mengamuk, menerpa layar mereka dengan kekuatan mengerikan. Moana mencoba mengendalikan perahunya, tapi arus terlalu kuat. Kilat menyambar langit, menerangi sesuatu yang mengerikan di kejauhan, sebuah pulau yang diselimuti kabut tebal, persis seperti dalam penglihatannya. Namun sebelum Moana sempat mengarahkan perahunya, gelombang besar menghantam mereka, melemparkan perahu dan menghempaskan keduanya ke dalam air. Dingin, gelap, suara laut mendengung di telinga Moana saat ia berusaha berenang ke permukaan. Dadanya terasa sesak, oksigen mulai menipis. Namun, di antara kekacauan itu, ia melihat sesuatu di bawah air, bayangan raksasa bergerak di dasar laut. Matanya membelalak, tapi sebelum ia bisa melihat lebih jelas, arus kuat menariknya ke atas, melemparkannya kembali ke udara. Moana terbatuk-batuk saat ia tersadar di bibir pantai yang asing. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba berdiri meski tubuhnya masih gemetar. Di kejauhan, kabut tebal menyelimuti pulau yang tampak sunyi dan menyeramkan. Ia telah sampai. Namun, Maui tidak ada di sampingnya. Laut telah membawa mereka ke tempat yang berbeda. Kini, sendirian di tanah asing yang penuh misteri, Moana hanya bisa berharap bahwa ia siap menghadapi apapun yang menunggunya di pulau ini. Moana terbatuk-batuk, ludahnya terasa asin oleh air laut yang memenuhi paru-parunya. Ia berusaha berdiri meski tubuhnya gemetar, kakinya tenggelam dalam pasir hitam yang dingin. Angin di pulau ini berbeda, bukan sekadar angin laut yang lembab, melainkan hembusan yang membawa bisikan samar, seolah-olah pulau itu sendiri sedang berbicara. Dengan napas masih tersengal, Moana menoleh ke sekeliling. Maui tak terlihat, tidak ada jejaknya di pantai, seakan lautan telah menelannya. Kabut tebal menyelimuti pulau, membentuk bayangan-bayangan yang terus bergerak di sudut penglihatannya. Pohon-pohon tinggi membentuk siluet mengerikan di bawah langit kelabu, dahan-dahannya melambai seolah menyambut tamu yang tak diundang. Moana merinding. Meski jantungnya berdegup kencang, ia memaksakan dirinya untuk melangkah. Ia harus menemukan Maui, dan yang lebih penting, ia harus mencari tahu apa yang disembunyikan pulau ini. Saat ia berjalan semakin jauh dari pantai, aroma tanah basah dan garam bercampur di udara. Langkah kakinya bergema di antara pepohonan, seolah-olah seseorang tengah mengikutinya. Moana berhenti dan menoleh, namun yang ia lihat hanyalah kabut pekat yang bergerak perlahan, seakan menyelimuti setiap jejak yang ia tinggalkan. "Tenangkan dirimu, Moana," gumamnya kepada diri sendiri, meski tangannya sudah menggenggam erat dayung kayu yang ia bawa dari perahu. Di tengah pulau, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terhenti. Sebuah kuil tua berdiri megah namun rapuh, dindingnya penuh ukiran kuno yang nyaris tertelan lumut dan akar. Moana mendekat, menyapu debu dan lumpur dari salah satu ukiran. Matanya membelalak. Gambar itu menunjukkan seorang gadis dengan tanda pusaran yang sama seperti miliknya di dada. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah wajah gadis itu, matanya kosong, dan di sekelilingnya, bayangan hitam melingkar seperti ombak yang ingin menelannya. Sebelum Moana sempat berpikir lebih jauh, suara gemerisik terdengar dari dalam kuil. Sesuatu ada di sana. Napasnya tertahan. Perlahan, ia melangkah ke dalam, jantungnya berdegup semakin cepat. Cahaya matahari hampir tak bisa menembus reruntuhan itu,
meninggalkan sudut-sudut gelap yang tampak lebih pekat dari malam. Moana menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa takut yang merayap di dadanya. Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di bayangan. Moana tersentak, mengangkat dayungnya dengan waspada. "Siapa di sana?" serunya, suaranya menggema di dinding batu yang dingin. Tak ada jawaban, hanya suara napas yang terdengar samar, terlalu berat untuk menjadi miliknya sendiri. Kemudian, dari kegelapan, dua mata kuning menyala menatapnya. Moana mundur, tangannya berkeringat. Makhluk itu keluar perlahan, bentuknya samar, seakan terbuat dari kabut hitam pekat, tetapi tubuhnya bergerak seperti sesuatu yang nyata. Moana nyaris berteriak, tetapi makhluk itu justru berbisik, suaranya serak seperti dedaunan kering yang tertiup angin. "Kau akhirnya datang," katanya. Moana membeku. Suara itu, ia mengenalinya. Itu suara yang memanggil namanya dalam penglihatannya. Namun sebelum ia bisa bertanya apapun, makhluk itu bergerak cepat, menerjang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Moana berusaha menghindar, tetapi kabut hitam tiba-tiba membelit kakinya, menariknya ke dalam kegelapan. Dunia berputar, suara laut menghilang. Yang tersisa hanyalah kegelapan yang pekat dan bisikan yang semakin lama semakin jelas. Moana ingin melawan, ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah sesuatu sedang menariknya jauh ke dalam sesuatu yang lebih dalam dari sekadar malam. Sesuatu yang telah menunggunya sejak lama. Moana jatuh ke dalam kehampaan. Udara di sekitarnya berubah dingin, dan kegelapan terasa seperti cairan kental yang membungkus tubuhnya. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tersedot oleh kekosongan. Bayangan yang tadi menyerangnya kini berdiri di depan, matanya yang kuning bersinar menembus gelap. "Kau tak bisa lari, Moana," suara itu berbisik, menggema di kepalanya, bukan di telinganya. Tiba-tiba, cahaya redup muncul di sekelilingnya, memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Moana melihat reruntuhan kota yang tenggelam di bawah air, patung-patung raksasa yang separuh terkubur dalam lumpur laut, dan wajah-wajah hampa yang memandangnya dari balik reruntuhan. Nalohona. Ia tahu tanpa perlu bertanya, ini adalah kerajaan yang hilang, tempat yang laut telah kubur selama berabad-abad. Tapi bagaimana bisa ia berada di sini? Moana merasakan sesuatu di tangannya, pasir basah, tetapi ketika ia melihat ke bawah, itu bukan pasir biasa. Itu adalah abu. Laut yang mengelilinginya berwarna hitam, seperti tinta yang merayap naik di kakinya. Ia tersentak mundur, tetapi setiap langkahnya membuat bayangan-bayangan semakin mendekat. Mereka bukan hanya mengamatinya, mereka menunggunya. Dari dalam reruntuhan, muncul sosok lain. Kali ini lebih jelas, seorang wanita muda. Dengan rambut panjang, kulit kecoklatan seperti miliknya, tetapi matanya kosong seperti malam tanpa bintang. Pakaiannya adalah jubah bangsawan, tetapi penuh sobekan dan noda hitam. Moana, wanita itu berbicara dengan suara yang aneh, datar dan dalam, seolah berasal dari berbagai tempat sekaligus. "Kau akhirnya datang." Moana menelan ludah, mencoba mengendalikan rasa takut yang mengguncang tubuhnya. "Siapa kau?" Suaranya bergetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. Wanita itu tersenyum kecil, tetapi senyumnya tidak membawa kehangatan, hanya kehampaan. "Aku adalah apa yang tersisa dari Nalohona," katanya pelan. "Dan aku adalah apa yang bisa kau jadi." Jantung Moana berdegup lebih kencang. "Aku tidak mengerti." Wanita itu melangkah lebih dekat, dan Moana merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, seolah-olah jiwanya mulai tertarik keluar. "Kita sama, Moana," bisiknya. "Kita berdua dipilih oleh lautan." Tetapi lautan tidak selalu memihak. Moana merasakan kepalanya berdenyut, kilasan gambar membanjiri pikirannya. Gadis itu berdiri di pantai Nalohona, mencoba menenangkan ombak yang mengamuk. Tetapi alih-alih diselamatkan, lautan justru menelannya. Ia bukanlah penyelamat, ia adalah korban. Moana mundur selangkah, napasnya tersengal. "Laut tidak akan mengkhianati kita," katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, bayangan itu hanya tersenyum,
lebih lebar dari sebelumnya. Lalu kenapa kau ada di sini, sendirian, tersesat di antara yang mati? Tiba-tiba, arus gelap menyapu kakinya, menyeretnya ke bawah. Moana berusaha melawan, tetapi kekuatan itu terlalu besar. Ia tersedot ke dalam air hitam, bayangan-bayangan merayap ke tubuhnya, mencengkeram tangannya. Saat ia tenggelam lebih dalam, bisikan terakhir terdengar di telinganya. Laut memilihmu, tapi apakah kau memilih laut? Dan segalanya menjadi gelap, gelap, dingin, hampa. Moana tak tahu apakah ia masih berada di dalam air atau sudah tersedot ke dalam sesuatu yang lebih dalam dari sekadar lautan. Ia berusaha bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat, seakan bayangan yang tadi mencengkeramnya masih menahan setiap inci dari dirinya. Dalam kehampaan itu, suara-suara mulai terdengar, bukan hanya bisikan dari Nalohona, tetapi jeritan, tangisan, dan doa yang tak pernah dijawab. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul cahaya samar. Moana menoleh dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Itu adalah lautan luas, tetapi tidak seperti yang ia kenal. Langit di atasnya berwarna ungu kelam, dan ombak yang menggulung tampak membeku di udara, seperti waktu yang berhenti. Di tengahnya, seorang gadis berdiri di atas air. Gadis itu bukan Moana, tapi wajahnya memiliki kemiripan aneh dengannya. Moana mencoba berbicara, tetapi suara gadis itu lebih dulu terdengar. Dulu, aku juga berpikir aku bisa menyelamatkan dunia, katanya dengan nada getir. Aku pikir laut memilihku karena aku istimewa. Tapi laut tidak memilih dengan cinta. Ia memilih dengan kebutuhan. Moana menelan ludah. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya nyaris tidak lebih dari bisikan. Gadis itu berbalik, dan kini Moana bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ia adalah gadis dari ukiran di kuil, gadis yang lautan telan bersama Nalohona. Aku adalah Rani, katanya pelan. Aku adalah yang datang sebelum kau. Aku mencoba menghentikan kehancuran, tetapi aku hanya menjadi bagian darinya. Moana menggeleng, menolak apa yang baru saja ia dengar. Tidak, aku bisa memperbaikinya. Aku menyelamatkan Te Fiti. Aku, suaranya terhenti ketika Rani melangkah maju dan meraih tangannya. Seketika, kilasan kenangan menghantam Moana dengan kekuatan yang luar biasa. Ia melihat Rani berdiri di pantai, sama seperti dirinya, berbicara dengan para tetua, mencari jawaban, menantang laut untuk menunjukkan kebenaran. Ia melihat Rani berlayar, menemui badai yang sama, ombak yang sama, dan akhirnya lautan yang menelannya hidup-hidup. Moana terhuyung mundur, terengah-engah. Ini tidak mungkin, bisiknya. Rani menatapnya dengan mata yang penuh kepedihan. Laut tidak peduli siapa kita. Ia hanya mencari seseorang untuk mencoba, lagi dan lagi. Jika kau gagal, maka akan ada orang lain setelahmu. Seperti aku sebelum kau. Moana merasakan kemarahan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia selalu percaya bahwa lautan adalah sekutunya, bahwa ia dipilih karena hatinya, bukan karena takdir yang kejam. Jika ini benar, maka apakah laut benar-benar peduli padanya? Atau ia hanya bidak dalam permainan yang jauh lebih besar? Namun, sebelum ia bisa mencari jawaban, suara gemuruh mengguncang tempat itu. Air di sekelilingnya mulai berputar, membentuk pusaran hitam yang semakin besar. Rani melepaskan tangannya. Waktumu hampir habis, Moana, katanya. Jika kau ingin menyelamatkan dunia ini, maka kau harus berhenti menjadi sekadar alat lautan. Kau harus memilih jalanmu sendiri. Angin bertiup kencang, menarik Moana ke dalam pusaran. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin memahami semuanya. Tapi tubuhnya sudah ditarik oleh arus yang tak tertahankan. Yang terakhir ia lihat sebelum tenggelam kembali adalah tatapan Rani, penuh kesedihan, namun juga harapan yang tersisa. Dan saat semuanya berubah gelap, satu hal kini jelas bagi Moana. Lautan mungkin memilihnya, tapi kali ini, ia yang harus memilih kembali. Moana terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya terbaring di atas pasir basah. Jantungnya masih berdebar kencang,
sementara pikirannya dipenuhi bayangan Rani dan kata-kata yang mengguncang keyakinannya. Lautan selama ini bukanlah sekutu yang ia kira, ia hanyalah bagian dari rantai panjang orang-orang yang dipilih untuk bertarung, mencoba, dan mungkin gagal. Ia meraba pasir di sekitarnya, memastikan bahwa ia masih nyata, masih hidup. Namun, sesuatu terasa berbeda. Udara di pulau ini lebih berat, lebih sunyi, seolah menahan sesuatu yang tak terlihat. Moana mengangkat kepalanya dan melihat reruntuhan kuil yang kini tampak lebih gelap dan dingin dari sebelumnya. Namun yang paling mengejutkan adalah seseorang yang berdiri di dekatnya, Maui. "Tentang waktu kau bangun," kata Maui dengan nada serius, "tidak ada jejak keusilannya kali ini." Moana menatapnya dengan bingung. "Di mana kau selama ini?" tanyanya dengan suara serak. Maui menghela napas, matanya menatap reruntuhan dengan ekspresi yang belum pernah Moana lihat sebelumnya, ketakutan. "Aku terjebak di suatu tempat yang tidak seharusnya ada," jawabnya. "Dan aku melihat sesuatu, Moana. Sesuatu yang tidak boleh kita biarkan bangkit." Moana mencoba berdiri, meskipun tubuhnya masih lemah. "Apa maksudmu?" tanyanya, meski ia merasa sudah tahu jawabannya. Maui mengatupkan rahangnya, jelas sedang berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. "Pulau ini, Nalohona, bukan sekadar kerajaan yang tenggelam. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang lebih tua dari lautan itu sendiri." Moana merinding. Ia teringat bayangan yang ia lihat, suara-suara yang berbisik kepadanya. "Aku bertemu Rani," katanya pelan. "Dia bilang laut tidak memilih kita karena kita spesial. Laut memilih kita karena ia butuh seseorang untuk mencoba, dan mencoba lagi." Maui menatapnya tajam. "Itu karena laut tidak bisa mengalahkan apa yang ada di sini sendirian," katanya. Kegelapan yang menghancurkan Nalohona tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya menunggu, mengumpulkan kekuatan. Dan setiap kali laut memilih seseorang, itu bukan untuk menyelamatkan dunia. Maui menelan ludah. "Itu untuk mengorbankan mereka." Moana menahan napas. Kata-kata Maui terasa seperti hantaman keras di dadanya. "Jadi, aku bukan penyelamat." Suaranya bergetar. "Aku hanya umpan," potong Maui. "Tapi kita masih punya pilihan." Ia menatap Moana dengan mata penuh tekad. "Kali ini, kita tidak akan mengikuti permainan laut. Kali ini, kita akan melawan dengan cara kita sendiri." Moana mengepalkan tangannya, rasa takut dan kemarahan bercampur dalam dirinya. Selama ini, ia percaya bahwa laut adalah sahabatnya, pemandunya. Tapi jika semua ini benar, maka ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi alat. Ia akan menemukan cara untuk menghentikan kegelapan ini, bukan untuk laut, bukan karena ia dipilih. Tapi karena ia, Moana, yang memutuskan takdirnya sendiri. Moana berdiri di tepian kuil yang runtuh, matanya menatap jauh ke laut yang berkilauan di bawah langit kelabu. Kata-kata Maui bergema di kepalanya, ia bukan penyelamat, ia hanya umpan yang dipilih laut. Selama ini, ia percaya bahwa lautan adalah sekutunya, tapi kini ia sadar bahwa ia hanyalah bagian dari siklus yang terus berulang. Namun, berbeda dengan mereka yang datang sebelum dirinya, Moana menolak menjadi korban. Maui berdiri di sampingnya, ekspresi serius tergurat di wajahnya. "Jadi, apa rencanamu?" tanyanya. Moana menarik napas dalam, mencoba menenangkan badai yang berkecamuk di dadanya. "Jika laut tidak bisa menghentikan kegelapan ini sendiri," katanya pelan, "maka kita harus melawannya dengan cara kita sendiri. Aku tidak akan menyerahkan diriku begitu saja." Maui menyeringai tipis, sedikit dari keusilannya kembali. "Sekarang kau terdengar seperti pahlawan sungguhan." Tapi Moana tidak tersenyum. Ini bukan tentang menjadi pahlawan lagi. Ini tentang memilih jalannya sendiri, sesuatu yang selama ini tak pernah diberikan kepadanya. Langit mulai bergetar, angin bertiup semakin kencang. Moana merasakan sesuatu bergerak di bawah tanah, seperti kekuatan yang telah lama terkunci kini mulai bangkit. Suara bisikan itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya, membisikkan namanya dalam nada yang menuntut. "Moana, laut telah memilihmu,
serahkan dirimu, maka segalanya akan berakhir. Moana mengepalkan tinjunya. Tidak, katanya tegas, suaranya menggema di udara. Aku tidak dipilih untuk dikorbankan. Aku memilih untuk bertarung. Ia menatap Maui. Kau bersamaku. Maui tertawa kecil, memutar-mutar kail ajaibnya di tangan. Kau bahkan perlu bertanya, katanya. Ayo kita ajarkan kegelapan ini bagaimana rasanya ditendang oleh seorang setengah dewa dan seorang gadis keras kepala. Dengan langkah penuh tekad, Moana berbalik menuju pusat kuil. Ia tak tahu pasti apa yang akan ia hadapi, atau bagaimana ia akan mengalahkan kegelapan yang telah menelan begitu banyak jiwa sebelum dirinya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya ditelan oleh takdir yang bukan miliknya. Lautan telah memilihnya, tapi kali ini, Moana lah yang akan menentukan akhirnya.